Jadi mungkin saya sampaikan dulu. Jadi sedikit perkenalan, nama saya Imam Salihuddin. Di sini saya anggota dari Cluster Riset Ekonomi dan Bisnis Digital yang diketuai oleh Bapak Zafri. Kemudian kekhususan saya adalah bidang manajemen pemasaran dengan minat penelitian terutama pemasaran digital dan pemasaran jasa. Kemudian agenda penelitian saya di sini ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah digital business dan perceived aggressive monetization. Ini yang berangkat dari disertasi saya. Kemudian yang berikutnya adalah corporate digital responsibility terkait dengan data security issues dan consumer privacy risk in services marketing. Mungkin saya lanjut saja. Jadi ini agenda riset pertama, saya jelaskan bahwa ada tekanan untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek yang kemudian mengakibatkan adanya praktek-praktek monetisasi yang terlalu agresif, terutama di dalam bisnis digital. Dan di sini saya dan pembimbing saya dari 2021 kami mengkonseptualisasikan sebuah konsep ya, yaitu perceived aggressive monetization. Ini diambil dari penelitian S3 saya, dan dari situ alhamdulillah sudah terbit dua paper. Ini paper pertama terkait dengan riset kualitatif ya, yang mengkonseptualisasikan perceived aggressive monetization tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah paper yang kuantitatif yang sudah menguji konsep tersebut, apakah bisa menjelaskan perilaku pembelian pada mobile games. Nah, ini hasil penelitian S3 saya begitu. Nah, selanjutnya saya ingin melanjutkan penelitian tersebut mungkin dengan mahasiswa S2 atau S3. Jadi di sini dari PPIM FEB UI, di sini next research agendanya adalah di sini ada apakah model yang dipropose dapat juga diterapkan pada aplikasi yang sifatnya utilitarian yang bukan games tetapi yang gamified. Jadi apakah model tersebut dapat dikembangkan pada konteks penelitian yang berbeda walaupun tetap memiliki elemen gamification. Kemudian apakah juga dapat diterapkan pada layanan-layanan digital digital entertainment. Jadi yang bukan games, sehingga memiliki mungkin kontribusi di bidang yang lain. Yang terakhir adalah mungkin menambahkan variable dependent atau variable moderating yang juga bisa mengembangkan model penelitian. Jadi sebenarnya agenda riset yang pertama saya adalah bagaimana mengembangkan research stream yang sudah saya kembangkan dari S3 saya. Yang berikutnya adalah corporate digital responsibility. Jadi di sini di Indonesia sebetulnya awareness terhadap data security dan privacy ini masih minim ya, walaupun dengan beberapa kasus terakhir ini dengan Biorka dan seterusnya sudah mulai ada awareness, dan juga ada tantangan bagi perusahaan untuk bisa memanage data dengan bertanggung jawab. Di sini Wirtz et al. 2022 sebenarnya konsep corporate digital responsibility sudah ada sebelumnya, tapi lebih dikristalkan lagi untuk konteks services firm, di mana services firm ini banyak mengelola data pribadi dari konsumen, sehingga ketika ada data breach atau ada pelanggaran penyalahgunaan data, maka dampaknya cukup besar. Nah, di sini mungkin jadi di sini ini paper yang pertama. Ini bukan paper saya ya, paper dari Wirtz et al. Saya hanya kenal dua orang. Jadi di sini dua orang penulisnya, ini dua-duanya dari alumni saya dari UQ. Jadi saya kenal dengan Nicole Hartley dan James Tarwit, tapi yang dua ini beliau ini gurunya service marketing kalau Jochen Wirtz ini. Tapi mungkin itu. Yang berikutnya adalah penelitian saya yang juga relevan dengan konteks ini dengan mahasiswa S2 saya yang kemarin terkait dengan penggunaan smart home system, dikaitkan dengan tidak hanya environmental belief tapi juga perceived privacy risk. Nah,
Ini juga ada latest update baru apa namanya kemarin ya, sudah disahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan ini menjadi konteks yang cukup hangat, jadi menarik bagi apa namanya, mungkin bagi ada konteks kebijakan yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian ini next research di sini kita ada beberapa, saya ada beberapa arah penelitian. Yang pertama qualitative exploration, jadi karena ini konsepnya masih relatif baru, jadi mungkin membutuhkan eksplorasi kualitatif lebih mendalam, terutama di konteks konsumen Indonesia. Kemudian adanya pengembangan measurement, karena belum ada measurement terkait dengan corporate digital responsibility ini, jadi akan sangat bermanfaat, berkontribusi kalau kita bisa mengkristalkan, bisa mengembangkan dan memvalidasi sebuah alat ukur yang relevan dengan corporate digital responsibility. Terus ada beberapa implementasi terkait dengan virtual personal assistant, dengan internet dan communication services, dan juga digital health services. Mungkin dari saya itu saja.